Nah, kira-kira ada dampak lain nggak? Misalnya secara psikologi atau misalnya secara psikososial yang disebabkan oleh PCOS ini? Oke, ya jadi betul terkait dengan fertilitasnya, ketidakpastian kesuburannya, maka seorang wanita PCOS itu bisa mengalami depresi. Ya, depresi bisa. Kemudian karena misalnya karena pengaruh PCOS-nya, dia makin lama makin gemuk. Nah itu juga secara sosial berpengaruh terhadap pergaulannya gitu kan. Kemudian juga ya kadangkala karena dia cemas ya, kadang dia memisahkan diri dari pergaulannya, jadi harga dirinya juga menurun gitu. Walaupun seharusnya sih enggak ya, harusnya sih enggak ya. Mungkin itu dampak lain dari masalah medis, ya, masalah psikososial dari PCOS bisa seperti itu. Kejadiannya untuk PCOS ini tuh berapa banyak dan dampaknya kira-kira seperti apa untuk seorang wanita? Ya tadi sudah disebutkan ya, mengapa PCOS itu penting, karena 40% ketidaksuburan pada seorang wanita itu disebabkan oleh PCOS, anovulasi gitu ya. Dan berapa banyak sih kejadiannya? Nah ini cukup banyak ya, 5-10% pada seorang wanita usia subur itu menderita PCOS. Ya, jadi cukup banyak. Dan apa dampaknya? Nah, tadi kan ditanyakan dampaknya terhadap seorang wanita. Ada dampak jangka pendek, ya, kalau dia hamil pada saat kehamilan, dan dampaknya jangka panjang. Nah untuk jangka pendek, ya pada seorang pasangan usia subur atau setelah menikah, sulit punya anak, infertilitas. Kemudian menstruasi tidak teratur, lalu obesitas, ya. Itu adalah dampak jangka pendeknya. Kemudian kalau dia hamil, ya, satu kemungkinan keguguran ada. Ya. Yang kedua, tekanan darah tinggi dalam kehamilan dia meningkat. Kemudian prematuritas itu bayi lahir sebelum waktunya, ya, sebelum cukup bulan, dia prematuritas. Lalu kemudian adalah meningkatnya DM pada kehamilan, ya. Gula darah meningkat pada saat dia hamil, itu gestational diabetes itu juga meningkat. Lalu untuk jangka panjang tadi tekanan darah tinggi, hipertensi, ya, ini berhubungan dengan metabolic syndrome. Jadi hipertensi, kemudian diabetes mellitus akan meningkat, ya, gula darahnya tinggi, lalu gangguan kardiovaskuler, ya, ada kelainan jantung dan lain-lain itu juga meningkat. Nah, sehingga harus dikendalikan PCOS tersebut, harus diterapi. Kalau misalnya kita tadi udah dengar tentang dampak dan penyebab, kita bakal pengen tahu juga bagaimana kira-kira cara untuk menangani PCOS ini. Ya, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah merubah gaya hidup, ya, lifestyle itu harus kita rubah. Karena ini berhubungan dengan berat badan, ya, maka seorang wanita PCOS itu harus bisa menurunkan berat badannya paling tidak 5-10% dalam waktu 6 bulan. Nah, bagaimana? Kan sulit tuh ya, sulit menurunkan berat badan, tapi ya itu harus dilakukan. Pertama adalah dengan diet. Jadi merubah pola hidup itu pertama harus diet. Diet itu yang harus dilakukan adalah mengurangi atau tidak memakan tepung-tepungan. Ya, misalnya mie, kemudian gorengan, kue dan lain-lain yang memang terbuat dari tepung-tepungan itu harus banyak dikurangi, ya. Dan yang kedua adalah olahraga. Kalau exercise-nya sedang itu dalam seminggu sekitar 4 jam. Dalam seminggu ya, kan bisa dibagi kan, kalau exercise sedang itu bisa
1 hari 1 jam, jadi tinggal 4 hari. Kalau misalnya exercise berat itu bisa 3 jam dalam seminggu. Nah itu yang paling awal harus dikendalikan. Dengan perubahan gaya hidup, ya, haid itu akan bisa menjadi lebih teratur nantinya, ya, setelah 3-6 bulan. Kalau menstruasi teratur, maka kemungkinan dia bisa subur gitu kan, bisa menjadi subur kembali. Ada sel telur lagi yang besar. Nah, jadi langkah awal itu adalah diet, ya, dan penurun exercise, ya, exercise, sehingga bisa menurunkan berat badan sekitar 5-10%. Itu yang penting. Hal yang lain ya tentu dengan obat-obatan, ya. Misalnya tapi first line-nya itu ya, lifestyle-nya harus berubah. Untuk kalau dia belum ingin punya anak, misalnya pada belum menikah atau dia akan menunda kehamilannya, yang selain dari perubahan gaya hidup, lifestyle tadi, yang pertama dilakukan adalah pemberian obat-obatan. Biasanya kita memberikan pil kontrasepsi supaya haidnya kembali menjadi teratur gitu kan. Paling tidak dia 3 siklus, diberikan 3 siklus dahulu, kemudian setelah teratur kita bisa coba lepas sehingga menstruasinya kita bisa menjadi teratur kembali, ya. Lalu kalau misalnya berat badannya berlebih gitu kan, indeks massa tubuhnya, kalau kita lihat sih indeks massa tubuhnya lebih dari 25, maka kita berikan metformin. Itu salah satu obatnya, ya. Tentu nanti kalau misalnya berkunjung ke dokter spesialis kandungan, akan diterangkan obat-obatan yang harus diminum untuk PCOS tersebut, apakah dia ingin hamil atau memang belum ingin hamil, itu akan dijelaskan. Tapi yang penting PCOS ini harus diterapis dari dini. Semenjak remaja pun, ya,